Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan 35. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan menghayati. Maranatha. Salam Pamuji Rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Saya berdoa agar Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak senantiasa dalam kondisi baik, sehat, sukses, dan senantiasa berbahagia. Baik, mari kita mulai perenungan kita. Kira-kira mana yang lebih utama, pekerjaan atau gajinya? Saya ulang, mana yang lebih utama, jujur
Anda jawab, pekerjaan atau gajinya? Saudaraku, orang bekerja pasti akan mendapatkan gaji, mendapatkan upah. Demikian sebaliknya, tidak bekerja ya tidak mendapatkan upah atau gaji. Kalau begitu, gaji itu adalah konsekuensi logis dari pekerjaan yang sudah dilakukan. Makin bagus pekerjaannya, ya makin bagus upah atau gajinya. Jika demikian, mestinya yang menjadi ukuran adalah bagaimana ia bekerja, bukan seberapa besar gaji yang mesti didapatnya. Tapi ya namanya orang, kadang ya ada-ada saja. Kita malah berharap nek bisa gak usah bekerja, tapi tetap dapat gaji, dapat upah yang gede lagi. Apa tuh mon? Sebaiknya saran saya, bekerjalah dengan baik, maka upah atau gaji pun akan baik pula. Saudaraku, jika ditanya mana yang lebih utama antara pekerjaan dan gaji, maka pekerjaanlah yang lebih utama. Dengan cara berpikir yang sama, mana yang lebih utama? Tuhan atau berkat dari Tuhan? Mana yang lebih kita harapkan? Relasi dengan Tuhan atau berkatnya Tuhan bagi kita? Pasti jawabnya lebih memilih Tuhan sebagai yang utama. Namun berbeda dengan yang dialami oleh orang-orang yang mengikut Yesus dalam bacaan kita tadi, Injil Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 35. Dengan antusias, banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Ya, kita tahu di mana ada Tuhan Yesus, di sana ada banyak orang yang mengikutinya. Namun benarkah mereka ingin mengikut Yesus? Benarkah mereka memiliki ketulusan hati untuk derek Gusti? Dengan sinis Tuhan Yesus menegur mereka. Ini faktanya. Di Yohanes pasal 6 ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara, ternyata mereka datang bukan ingin menjalin relasi lebih dalam dengan Tuhan Yesus. Mereka hanya ingin mendapatkan makanan dari Tuhan Yesus. Hanya ingin supaya kebutuhan jasmani mereka itu terpenuhi. Nggak usah bekerja, ikut Tuhan Yesus, perut kenyang. Saudaraku, apa yang terjadi saat itu hampir sama dengan konteks saat ini. Banyak orang juga berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus. Bahkan ada cerita sampai rela menjual semua harta bendanya untuk pergi ziarah ke tanah Yerusalem. Konon agar bertemu dengan Tuhan. Namun sayang, motivasi sesungguhnya bukan ingin bertemu dengan Tuhan, namun ingin mendapatkan berkat Tuhan. Meminta berkat itu memang tidak salah.
Namun, jika berkat itu menggantikan yang empunya berkat, akan menjadi masalah. Ketika berkat itu menggantikan Tuhan Yesus yang adalah empunya berkat, menjadi masalah. Melihat itu, saudaraku, kemudian Tuhan Yesus mengarahkan umat. Ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Apa maksudnya? Tentu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sesungguhnya sudah diberitahukan di awal, di mana Tuhan Yesus menganjurkan agar supaya mereka bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa belaka, melainkan bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang semuanya itu hanya bisa diberikan oleh Anak Manusia, maksudnya oleh Yesus sendiri. Itu tertera di ayat 27. Dan ini jelas. Artinya bukan soal makanan jasmani yang ketika kita makan kita bisa lapar lagi. Tetapi ini makanan rohani. Makanan rohani yang mendasari hidup kita secara jasmani. Saudaraku, dan itu semua dipenuhi karena relasi kita dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Tadi sudah saya bacakan di ayat 35. Barang siapa datang kepadaku, berjumpa dengan Kristus. Perjumpaan dengan Kristus tidak hanya soal berjumpa, ketemu dalam sebuah peribadatan, berjumpa mendengarkan firman, tapi firmannya masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri, bukan. Tetapi datang kepada Kristus berarti mengalami, berjalan bersama dengan Kristus, mengalami kehidupan bersama dengan Kristus. Nah, kalau mengalami berarti kehidupan Kristus bersama-sama dalam kehidupan kita. Ada kesatuan. Dan dalam bahasa simbolnya, Kristus adalah roti hidup. Yang kita makan berarti roti hidup itu menyatu dalam hidup kita. Bagaimanakah kita bisa menyatu dengan Kristus sehingga kehidupan kita itu adalah bentuk refleksi nyata? Karena relasi dengan Tuhan, kemudian kita membangun relasi dengan orang lain, dengan sesama kita. Dan relasi dengan Tuhan itu sejajar, sama kuatnya dengan membangun relasi dengan orang lain. Maka benar, mengasihi Tuhan sama halnya mengasihi sesama manusia. Jika kita mengalami kehidupan bersama dengan Kristus, jika Kristus bersama-sama dengan kita, apa yang kita khawatirkan? Jangankan makanan yang fana, lawang hidup kekal saja menjadi nyata kok. Kematian saja yang adalah sejatinya musuh kita semua. Ingat saudaraku, musuh kita itu bukan manusia yang lain. Jangan memusuhi sesama kita. Kata Tuhan, kasihi sesama manusia, bahkan meskipun mereka memusuhi kita. Musuh kita sesungguhnya adalah maut, kematian, dan musuh utama itu telah dikalahkan
oleh Kristus. Lawang kematian saja dikalahkan kok, kita dipulihkan kok. Apalagi cuman makanan, hal kecil. Tetapi yang menjadi utama adalah apakah kita memiliki relasi dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita telah memasuki penghayatan Advent ketiga. Menantikan Kristus yang datang dalam peristiwa Natal dengan sukacita. Seberapa kita bersukacita menantikan kedatangan Kristus itu? Apakah diukur karena bajunya baru, besok mau Natalan, sepatunya baru, jamnya baru, kacamatanya baru, atau hal-hal yang lain baru? Tentu tidak. Tetapi kebahagiaan itu karena relasi kita dengan Kristus, sehingga semuanya menjadi baik. Selamat menghayati bersama dengan roti hidup, bersama dengan Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang makasih dan setia, kami bersyukur penyertaan-Mu bersama dengan kami. Pagi ini kami merasakan kasih-Mu dalam firman. Meskipun singkat dan sederhana, namun kiranya mendasari hidup kami, agar kami senantiasa memiliki relasi yang baik dengan Sang Roti Hidup, yaitu Kristus yang kami nantikan kedatangannya. Masih di masa pandemi, kami berdoa, berikanlah kesehatan bagi kami semua. Bahkan di akhir tahun ini, ketika kami menyiapkan diri dalam perayaan Natal, kiranya penghayatan Natal itu bisa kami rasakan dengan baik. Bahkan kami ingin meniti hidup kami selanjutnya bersama-Mu. Banyak pergumulan kehidupan kami, banyak tantangan yang ada, namun juga banyak berkat-Mu, kami bersyukur. Di dalam nama Kristus Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Salam Kawilujengan.